kadang apa ya, kalau orang Laujo bilang labai mata anu jimu magalela itu siang. Orang tidak mampu jauh dari orang tua. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftahul Abdal di program Dimensi Informasi yang merupakan bagian dari Zona Sulawesi ID. Kali ini saya dengan seorang guru yang sudah 5 tahun lamanya mengajar di wilayah pegunungan. Namanya Muhammad Jais. Jadi saya panggil Pak Guru Jais. Nah, orang dua ini mau bicara soal bagaimana pengalamannya Pak Guru Jais di sekolah SDNKT Bolili ya. Berarti sekolah dasar Kecil terpencil Bolili Ulatan. di Ulatan ya. Ya, berarti sekolah ini di wilayah pegunungan yang masih masuk di Dusun 6, Desa Ulatan, Kecamatan Palasan di Kabupaten Parigi Motong. Nah, dari 5 tahun mengajar ini Pak Guru Jais, nah dari jarak rumahnya Pak Guru Jais yang ada di perkampungan menuju ke sekolah yang ada di gunung, itu jaraknya itu berapa kilo itu? Ya, untuk jarak tempuh dari rumah ke lokasi sekolah itu kurang lebih 10 kilo. 10 kilo ya? 10 kilo. Ya, kurang lebih 10 kilo. Nah, dan jarak waktu itu jarak tempuhnya sekitar setengah jam atau 30 menit. Nah, kalau pada saat musim hujan, nah jelas itu kan jalan ke gunung itu BPC itu, karena kan tidak dirabat semua itu ke atas itu toh, khususnya ke lokasi sekolah SDNKT Bolili. Nah, pasti mau BPC itu jalan itu. Nah, kalau pada saat BPC itu pergi ke sekolah itu berapa lama waktu yang harus ditempuh? Kalau pada saat musim hujan ya kurang lebih memakan waktu sekitar 40 sampai 50 menit. Nah, ini sekolah untuk di Gunung Lemontasi. Lemontasi sama saja. Sama saja ya, JP jarak yang tempuh itu ya. Nah, sama. Selama ini Pak Guru Jais mengajar di gunung, tepatnya di SDNKT Bolili itu ya. Apa tantangannya Pak Guru Jais untuk menghadirkan anak-anak ini datang ke sekolah? Karena orang tahu jarak juga sekolah dengan rumahnya dorang di sana ini cukup jauh. Karena kan memang rumah di sana ini tidak kayak di kampung, bak-bak dempet, bak-bak jarak kan di sana ini. Nah, itu apa yang biasa jadi tantangan supaya dorang bisa datang ke sekolah? Yang jadi tantangan terbesar itu pada saat ada acara. Biasanya acara pesta, acara-acara syukuran lah, atau acara adat. Nah, itu yang jadi tantangan besar itu, karena anak-anak otomatis baik dia punya orang tua. Mana yang lebih banyak, yang datang ke acara pesta atau yang datang ke sekolah? Ya, jelas yang lebih banyak itu di pesta, karena kebanyakan dari anak-anak ya bisa dikatakan haus hiburan lah. Oh, jadi dia lebih banyak memilih ke tempat acara-acara begitu ya daripada ke sekolah ya. Tapi kalau yang mau belajar betul-betul pasti datang ke sekolah. Pasti datang ke sekolah ya. Nah, kalau untuk di SDNKT Bolili sendiri, nah dari jarak rumahnya siswa ini ke sekolah itu rata-rata biasa jarak berapa kilo dorang itu? Artinya ada juga siswa yang hidup di lingkungan sekolah, dan ada juga yang sekitar kurang lebih setengah kilo lah. Setengah kilo ya, DP rumah ya, jarak tempuh. Oke. Dari rumah ke sekolah itu. Tapi walaupun dengan jarak yang begitu, tapi dorang tetap mau datang ke sekolah itu ya? Iya, tetap mau datang. Kalau macam tidak ada ini tuh, tidak acara-acara yang dibikin-bikin di situ itu. Nah, dalam proses ajar mengajar di dalam kelas ini Pak Guru Jais, nah mohon maaf, artinya memang di wilayah pegunungan masyarakatnya ya mungkin sumber daya manusianya tidak sama dengan sumber daya manusia yang ada di perkampungan. Ya, faktor-faktornya itu ya seperti misalnya itu akses pendidikan itu kan tidak sama yang orang dapat
di pegunungan sana toh dengan yang dorang dapat di kampung ini toh atau sama dengan orang yang dapat di kampung sini. Nah, ketika Pak Guru Jahit memberikan pelajaran ke siswa-siswi yang ada di pegunungan, nah ada tidak keaktifan mereka itu atau lebih banyak menyimak? Mana sih yang lebih banyak di antara dua itu? Yang lebih dominan itu menyimak, Menyimak, ya? dibandingkan dengan yang aktif ini tuh. Karena dari apa dulu biasanya juga orang malu-malu. Iya, itu betul, yang jadi apa pembatas di sana itu malu-malu. malu. Kalau di sana ini kan orang tahu di Kecamatan Palasa ini yang paling banyak atau yang cukup banyak adalah berlatar belakang suku Lauje. Nah, tentu menggunakan bahasa Lauje, khususnya yang ada di gunung. Dan memang setiap hari itu pakai bahasa Lauje kan orang berbicara sana itu. Nah, ketika mengajar itu Pak Guru Jahit pakai bahasa Lauje atau bahasa Indonesia, dan mereka pun kalau misalnya ada yang mau bertanya atau ada interaksi dengan guru, siswa itu yang ada di gunung itu pakai bahasa Lauje atau pakai bahasa Indonesia orang di sana itu? Ya, biasa campuran. Ada yang pakai bahasa Indonesia, ada juga yang masih bahasa Laut. Iya. Karena itu yang jadi pembatas saya bilang tadi itu, malu bertanya pakai bahasa Indonesia tuh. Otomatis orang juga ketika bajelaskan materi harus pakai bahasa Lauje. Untuk memberikan pemahaman. Artinya yang lebih orang tanggap ketika proses mengajar itu pakai bahasa Lauje, berarti diselang-seling ini, walaupun tidak sebenarnya keseluruhan pakai bahasa Lauje, ada juga bahasa Indonesia-nya, ada juga Lauje-nya. Artinya diajar juga orang untuk bagaimana bisa menggunakan bahasa Indonesia dan juga menggunakan bahasa ibunya orang itu, dan memang kesehariannya orang sana toh. Nah, kalau soal baca tulis dan menghitung, bagaimana untuk siswa-siswa di sana itu? Apakah mereka juga cepat untuk mengikuti proses seperti itu, misalnya membaca, menulis, dan menghitung? Ya, alhamdulillah ada sebagian yang sudah bahkan lancar sudah membaca, dari segi membaca, menghitung, dan menulis. Ketiga-tiganya itu di sana itu. Iya. Kalau dari sejumlah murid yang ada di sana itu ada berapa orang kira-kira? Untuk di kelas jauh. Kelas jauh itu di Lomontasi berarti ya? Iya. Kelas dekat di kalau yang induknya di Batamonsu. Kelas jauhnya ini di Lemontasi. Nah, yang murid yang bisa baca tulis dan menghitung ini di semua titik di dua titik itu ya. Barang di sana itu. Artinya menanggapi ketika Pak Guru Jahit itu memberikan pelajaran, mereka tidak kalah juga dengan anak-anak yang ada di perkampungan berarti ya. Hanya memang mungkin kurang atau sulitnya akses yang ketika misalnya dorang itu tidak sama seperti dorang, sama seperti torang. Artinya buku mudah kita orang dapat, kemudian itu akses informasi dan lain-lainnya itu cepat orang dapat juga. Dorang di sana kan tentu jaringan dan lain-lainnya kan agak susah juga kan di sana itu. Nah, kalau untuk murid-murid ini secara etika kepada guru-guru itu seperti apa? Atau dorang karakter dalam artian menyambut atau berinteraksi dengan guru-guru itu bagaimana itu secara etikanya orang itu, perilakunya orang? Ya, perilaku ya sopan, maksudnya artinya menghargai yang ini. Orang di sana tidak kayak orang bilang loba ule atau apa. Itu kan tergantung tuh bagaimana guru-guru juga menempa orang. Nah, artinya agar supaya tidak ada pendiskriminasi atau pengucilan terhadap mereka yang ada di sana ya. Walaupun ada orang-orang yang berbicara soal hal-hal yang agak cenderung negatif, artinya dengan pengalaman dan situasi yang ada
di gunung yang memang hari-hari Pak Guru Jais dapat di sana, ya tidak juga sama seperti apa yang orang bicarakan itu tidak sama. Nah, kemudian kalau untuk dorang yang di sana itu setelah lulus dari SD, apakah ada yang melanjutkan sekolahnya dorang itu sampai ke tingkat SMP, SMA, bahkan kuliah, atau rata-rata hanya sampai sekolah apa dorang di sana itu? Kalau selama saya mengajar itu artinya alumni saya belum ada yang sempat lanjut Ke tingkat SMP. belum ada ya? Belum sampai saat ini belum. Oh, tingkat SMP pun belum ada ya? Belum. Itu apa sebenarnya yang menjadi alasan sampai tidak bisa lanjut itu? Menjadi alasan itu jarak tempuh. Dan ini juga kadang apa ya, kalau orang Laujo bilang labai mata anu jimu magalela itu siang. Orang tidak mampu jauh dari orang tua. Oh, anak-anak yang ada di sana itu. Iya, karena kan artinya semenjak dari kecil dimanjakan. Jadi setelah dewasa mau tidak mau tetap ini harus dengan orang tua, harus dekat. Oh, begitu itu yang jadi apa alasan paling krusial atau yang paling ini sekali soal tadi tidak bisa jauh dari orang tua itu sebenarnya. Kalau soal jarak artinya kan bisa naik motor atau menginap di rumahnya keluarga. Cuma itu yang menjadi masalah ini. Nah, ini kan bulan Desember. Nah, artinya sebelum bulan Desember, mungkin masuk bulan awal-awal Desember atau di November kan sudah mulai paling cingke itu. Nah, ketika mengajar di situasi panen cingke begini ini, ada tidak murid yang datang ke sekolah? Atau lebih banyak yang ke ini yang jadi masalah besar juga ini. Karena kan ya kebanyakan dari murid terutama yang laki-laki itu, itu baik orang punya orang tua pergi makan gaji. Tiba PT cingke atau batu deh. Berarti lebih banyak orang ini pergi bantu orang tua daripada pergi ke sekolah. Artinya ya orang pikir kalau ke sekolah dia tidak ada uang, di bagasi kan ada uang, mungkin itu tahu ya. Nah, tantangan-tantangan untuk belajar mengajar tadi itu kan Pak Guru Jais sudah sampaikan kan, tapi ternyata juga ada yang memang cepat menanggapi terkait dengan proses pembelajaran. Nah, apakah ada juga yang memang cukup memakan waktu untuk memberikan dasar-dasar misalnya membaca dan menulis itu dan menghitung kepada murid-murid itu? Masih cukup banyak karena bisa dikatakan tergantung dorongan juga dari orang tua. Oh iya betul. Ketika dikasih materi juga disuruh pelajari di sekolah. Artinya paling sebatas di sekolah itu saja, datang di rumah tidak ini. Padahal kalau yang kebanyakan dari orang itu orang tuanya sudah mengerti, apalagi cuma sebatas membaca. Begitu. Nah, kalau misalnya dalam proses ini belajar mengajar ini khususnya untuk orang tua yang mendukung anak-anaknya, berarti untuk anak tersebut itu secara proses belajar itu dia cepat untuk menanggapi ataupun merespon terkait dengan pembelajaran itu kan yang ada dukungan itu. Kalau yang tidak ada dukungan tentu artinya ya ada keterlambatan untuk artinya sebatas di sekolah saja dia. Sebatas di sekolah saja. Pas di rumah pasti ada lagi. Begitu. Nah, lebih tertarik dengan terlena dengan permainan. Masa di sana itu? Kalau di sana itu anak-anak itu orang tuanya secara pengalaman yang ada di sana, ada tidak bentuk pengawasannya mereka sama anak-anak untuk kalau orang di sini artinya kan biasa itu kalau mau tiba bermain atau tiba jalan sebagian kecil saja. Sebagian besar berarti artinya apa yang sebagian besarnya itu apa yang anak-anak mau, artinya orang tua ikut di situ saja. Begitu. Jadi artinya tidak menyuruh dan tidak melarang dan tidak membatasi juga terkait dengan di luar dari proses belajar mengajar itu. Nah,
soal itu juga, nah ini kan menjadi tantangan kesulitan juga kan dalam mencerdaskan anak bangsa yang ada di wilayah pegunungan kan. Ya tentu kan tidak hanya tanggung jawab guru juga kan, tentu harus ada tanggung jawab orang tua juga soal ini. Nah, ada tidak pemberitahuan atau dalam bentuk lainnya kepada orang-orang tua murid ini soal proses belajar mengajar ini dari guru? Ketika misalnya baku dapat di jalan atau apa? Ada sering, artinya Ada, ya? sering dihimbau, kadang juga biasa apa di apa dihimbau untuk disampaikan dengan gembala. Oh iya, kalau pendeta ya. Pendeta. Nanti pendeta yang makasih tahu sama orang tuanya itu. Iya, artinya setelah selesai ibadah tuh. Selesai ibadah itu. Otomatis pendeta yang sampaikan Sampaikan di sana itu. himbauan. Oke. Ada. Nah, untuk tingkat keberhasilan soal khususnya membaca, menghitung dan menulis untuk di wilayah pegunungan selama 5 tahun Pak Guru Jait mengajar, kira-kira sudah ada berapa murid yang sudah bisa membaca, menulis, menghitung? Artinya dari 100% itu yang bisa itu kurang lebih 30%. 30% ya? Kurang lebih yang so bisa membaca, menulis dan menghitung itu ya. 30%. Nah, kalau dari 30% itu sayangnya mereka tidak sampai lanjut ke SMP dan sebagainya. Walaupun sebenarnya ada dorongan juga dari guru-guru untuk itu. Iya, Banyak begitu. Biasa ada pernah saya punya anak murid yang lulusan tahun kemarin. Iya. Bahkan kalau cuman dipikir dari segi ekonomi termasuk orang tua mampu. Oh iya. Nah, tapi anak-anak tidak mau. Oh, berarti sebenarnya bukan ekonomi jadi alasan juga untuk orang tidak sekolah ya. Tapi memang anak-anak juga yang tidak mau di sana itu. Iya. Itu yang tentu ini ya jadi tanggung jawab bersama juga ya antara guru dengan orang tua. Nah, sehingga memang bukan sekedar juga persoalan ekonomi ternyata yang ada di pegunungan, tapi juga bagaimana kemauan dari siswa maupun orang tua itu yang minim untuk melanjutkan sekolah. Artinya tadi dengan alasan soal mereka yang sudah terbiasa dimanjakan, itu. Jadi dorong itu tidak mau lagi jauh dengan dorong orang tua. Kedua juga soal kemauan juga, itu. Nah, kalau Pak Guru Jais untuk mengajar di gunung itu, nah ada tidak metode-metode di luar kelas yang dilakukan, atau memang hanya lebih banyak di ini? Ya, artinya kalau untuk metode di luar kelas itu ada juga tentu praktek atau lainnya. Artinya kan itu pada saat awal saya mengajar, itu pernah saya lakukan. Cuman artinya kan jarak rumahnya anak-anak ini kan tidak semua di lingkungan itu. Ada yang jauh. Jadi tidak, artinya kalau sudah sore tuh, jadi dorang itu takut mau pulang. Mau pulang takut. Oke. Kalau ini kan Menteri Pendidikan lagi mencanangkan soal Merdeka Belajar itu. Kalau di SDNKT Bolili diterapkan juga soal Merdeka Belajar itu. Artinya diselang-seling dia. Oh, di sana itu. Selang-seling. Artinya tergantung, maksudnya yang lebih bagaimana yang dimana yang lebih mudah orang cerna dikasih metode yang karena memang tidak dipaksakan, tidak dipaksakan bagaimana orang piano, sekalipun ada tuntutan bahwa artinya Merdeka Belajar itu, karena memang tentu beda secara karakteristik masyarakat atau anak-anak yang ada di gunung sana dengan di perkampungan ini. Nah, jadi memang guru-guru harus betul-betul menyesuaikan di sana, seperti itu.
Nah, hingga hari ini Pak Guru Jais itu sudah memakan biaya berapa banyak sih sebenarnya kalau mau dihitung-hitung? Oh, Artinya ya Allahu alam, tidak bisa ditentukan. tidak bisa ditentukan. Oke. Dengan gaji yang ada juga, artinya ya tentu saya secara pribadi pasti tidak sesuai dengan ini tidak. toh. Tapi memang keseriusan, komitmen untuk mencerdaskan anak bangsa ini yang Itu yang jadi dorongan ke sana itu. Oke, terima kasih Pak Guru Jais sudah menyempatkan hadir di podcast Dimensi Informasi. Nah, nantikan podcast kami selanjutnya di Dimensi Informasi yang merupakan bagian dari Zona Sulawesi ID. Dan jangan lupa subscribe dan juga like untuk kami tetap semangat berkarya. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Guru Jais. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Oke.